Hai, perkenalkan saya Jenita Menelia, Prodi Manajemen Retail. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul Manajemen Waktu. 1. Pengertian dan definisi manajemen waktu. Ada 2, yaitu definisi manajemen waktu untuk keterampilan penting merencanakan mengontrol penggunaan waktu secara efektif dan mencapai tujuan. Lalu, yang kedua, keterampilan yang diperlukan memilih keterampilan manajemen waktu yang baik dan dapat membantu individu dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan produktif. Jadi ada 2, itu manajemen waktu dan keterampilan. Manajemen waktu itu bagaimana cara bisa memanage waktu dengan baik dan benar. Lalu keterampilan bagaimana cara bisa berkreatif mungkin dan berketerampilan mungkin. Lalu yang kedua adalah proses pengelolaan waktu untuk mencapai tujuan efektif dan efisien dalam hidup. Ada langkah-langkah, pengaturan prioritas, identifikasi tujuan, dan evaluasi penyesuaian. Langkah-langkah prioritasnya itu seperti membuat perencanaan, menjadwalkan, dan mengevaluasi hasil yang diinginkan. Lalu prioritasnya itu adalah memprioritaskan tugas-tugas penting dan fokus untuk menjadi tugas yang bermanfaat atau tujuan. Lalu identifikasi tujuannya itu bisa menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang penting untuk mengelola memanajemenkan waktu. Lalu evaluasi dan penyesuaian secara berkala, pengevaluasian menggunakan waktu dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu keterampilan dasar dalam manajemen waktu yang mendukung mencapai prestasi individu ada 2. Yang pertama, pentingnya keterampilan dasar, dan yang kedua, teknik dasar. Pentingnya keterampilan dasar itu bagaimana cara bisa mendasari waktu di berbagai bidang atau prestasi. Lalu teknik dasarnya, menguasai teknik-teknik dasar seperti perencanaan, pengorganisasian waktu yang sangat penting untuk mencapai efisiensi. Lalu prinsip-prinsip esensial dalam manajemen waktu ada 2, seperti mengidentifikasikan tugas utama, menentukan prioritas tugas yang sangat penting untuk mengelola waktu dengan efisiensi dan mencapai hasil yang optimal. Dan yang kedua adalah menetapkan urgensi tugas, membedakan antara tugas yang mendesak dan yang penting. Selanjutnya, itu adalah perencanaan waktu yang efektif untuk mengoptimalkan hasil kerja sehari-hari, seperti menyusun rencana harian. Menyusun rencana harian itu baik setiap hari dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan fokusnya dalam menyelesaikan tugas. Dan yang kedua adalah antisipasi hambatan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi kendala akan membantu dalam menjalankan rencana secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mengalokasikan waktu untuk setiap tugas. Jadi, memberikan batasan waktu untuk setiap organisasi dapat membantu dalam mengelola aktivitas secara disiplin dan teratur. Dan yang keempat adalah evaluasi rencana secara berkala. Melakukan peninjauan terhadap rencana yang telah dibuat untuk meningkatkan efektivitas manajemen waktu di masa depan. Selanjutnya, delegasi tugas sebagai strategi untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Pertama adalah mengidentifikasikan tugas yang dapat didelegasikan. Itu mengetahui yang tidak perlu dikerjakan sendiri dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Dan yang kedua, memilih orang yang tepat untuk delegasi. Menugaskan tugas kepada individu yang memiliki keterampilan yang sesuai akan memastikan pekerjaan selesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, memberikan arahan jelas. Menyampaikan instruksi yang jelas dan spesifikasi kepada orang yang didelegasikan akan membantu dan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, teknik manajemen waktu yang efektif. Teknik menghasilkan tugas berdasarkan prioritasnya itu kuadrat tugas mendesak.
Kuadrat tugas mendesak itu tugas yang penting dan harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah lebih besar lagi. Lalu, jadwal tugas penting. Identifikasikan tugas yang penting namun tidak mendesak untuk dijadwalkan, menghindari tekanan waktu. Dan yang ketiga, delegasi tugas tidak penting. Maksudnya itu, dengan tugas yang tidak penting tapi mendesak bisa didelegasikan sehingga fokus pada hal utama. Lalu, time blocking untuk menetapkan waktu khusus bagi setiap aktivitas. Itu pembagian waktu harian, fokus pada satu tugas, mengelola distraksi, dan yang keempat, meningkatkan produktivitas. Pembagian waktu harian itu jadwal harian dengan memisahkan waktu untuk setiap hari aktivitas, mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus. Lalu yang kedua, fokus pada tugas. Fokus yang didedikasikan hanya untuk satu tugas memungkinkan konsentrasi penuh dan hasilnya memaksimal. Dan yang ketiga adalah pengelolaan distraksi. Mengurangi distraksi dengan menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email atau media sosial. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas. Metode ini membantu meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan penggunaan waktu secara efektif. Selanjutnya, strategi mengatasi stres dengan mengelola waktu dan tugas secara efektif. Ada 4. Yang pertama, mengelola stres melalui manajemen waktu. Dengan mengatur waktu prioritas, individu dapat mengurangi stres yang disebabkan oleh tekanan juga menumpuk. Dan yang kedua, pentingnya istirahat teratur. Jadi, memberikan waktu untuk istirahat dan relaksasi sangat penting dalam menjaga produktivitas dan mengurangi kelelahan mental. Dan yang ketiga, mengatur tugas yang efisien. Strategi seperti membuat daftar tugas dan menggunakan metode time blocking dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang keempat, menetapkan batas waktu yang realistis gitu. Dengan menetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap tugas, individu dapat menghindari rasa terburu-buru dan meningkatkan kualitas kerja yang baik dan maksimal. Selanjutnya, yang keempat, ini terakhir, yaitu strategi mengatasi hambatan dan manajemen waktu. Strategi mengatasi stres dengan mengelola waktu dan tugas secara efektif. Pertama, mengelola stres melalui manajemen waktu. Jadi, dengan mengatur waktu dan prioritas, individu dapat mengurangi stres yang disebabkan oleh tekanan yang tugas yang menumpuk. Jadi, mengelola stres melakukan manajemen waktu itu, bagaimana cara Anda memanage waktu yang prioritas terlebih dahulu, membuat skenario atau jadwal yang harus sesuai dengan deadline. Lalu pentingnya istirahat teratur. Pentingnya istirahat teratur itu berguna untuk mental, pikiran, dan badan agar semua menjadi relaksasi. Dan yang ketiga, mengatur tugas yang efisien. Strategi seperti membuat daftar tugas, menggunakan metode time blocking. Jadi, bagaimana Anda memanage waktu, membuat jadwal, cara agar semua tugas itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Dan keempat, menetapkan batas waktu yang realistis. Dengan menetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap tugas, individu dapat menghindari rasa terburu-buru dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Jadi bagaimana Anda merealistiskan pekerjaan atau tugas-tugas individu dengan baik dan benar dengan cara mengontrol diri serta membuat badan menjadi rileks. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang baik. Saya Jenita Melania, manajemen retail. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.